Wabarakatuh, teman-teman semuanya, adik-adik ya. Selamat datang di PKM Maba FKUB 2020 yang diselenggarakan oleh LSIM. Perkenalkan dulu, saya Azrfani Diti Ar-Rahman dari FKUB 2015 ya. Alhamdulillah sekarang sedang menjalani pendidikan profesi dokter di Rumah Sakit Saiful Anwar, tapi karena emang dalam keadaan seperti ini ya, jadi memaksa kita semuanya, baik adik-adik yang sekarang menjadi mahasiswa baru juga belum merasakan gregetnya jadi mahasiswa ya. Masih di rumah aja, masih menjalani perkuliahannya secara online, sama saya juga yang sekarang lagi di pendidikan profesi dokter, juga saat ini masih menjalani WFH atau kuliahnya dari rumah. Senang sekali rasanya bisa berinteraksi lagi dengan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang kesempatan sekarang ini ada di workshop 2 Lokakarya PKM Maba FKUB 2020 yang masih ada di rangkaian dari Bina Karakter Mahasiswa atau Probin Maba FKUB di tahun ini. Iya, gimana kabar teman-teman semuanya? Mungkin ada salah satu yang mau menjawab. Mungkin ada salah satu yang mau menjawab. Siapa? Resen dulu mungkin. Bisa. Iya, kalau misalnya ada yang mau menjawab bisa unmute mungkin. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Adik-adik? Masa online masih malu-malu, Dek. Alhamdulillah baik, Kak. Baik, Kak. Alhamdulillah. Iya, ini berarti udah rangkaian kedua dari workshop LKM Lokakaryanya? Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Oke. Ya. Hari ini kita akan membahas terkait apa sih tips and trick dari presentasi ilmiah, karena sesuai dengan Probin Maba, tujuan dari Probin Maba pasti memperkenalkan 4 nilai kolegium dan 2 pilar pembinaan, yaitu religius, moralis, intelek, profesional, dan kolegialitas serta kepemimpinan. Dan workshop Lokakarya ini salah satunya untuk mengenalkan dari intelektual ya tadi ya, dari poin intelektual dari 4 nilai kolegium. Nah, dari intelektual itu nanti ada banyak bagian-bagian dari ilmiah tersebut, dari intelektual yang nantinya akan berhubungan dengan keilmiahan. Nah, keilmiahan itu salah satu partnya adalah penulisan, dan penulisan itu nanti akan disampaikan melalui presentasi. Nah, untuk di tingkat mahasiswa sendiri, mungkin yang tertinggi di Indonesia adalah PKM, ya presentasi PKM yang ajang tertingginya adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Di FKUB sendiri masih dari tahun ke tahun kita selalu memperbaiki, kita selalu meningkatkan
berusaha meningkatkan kualitas kita di tingkat nasional sehingga bisa mendapat kejayaan lagi untuk bisa menyumbang medali untuk kontingen Universitas Brawijaya. Ya, untuk materi kali ini kita akan ditemani oleh pemateri oleh kakak kita. Saya bacakan CV-nya. Ya, ini fotonya ya. Ke atas lagi mungkin kakak materi. Ya. Pemateri kita bernama atas lagi. Ya. Bernama Muhammad Andika Yuda Harahap. Beliau dari Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan angkatan 2016. Beliau ini sudah sangat malang melintang ya di dunia keilmiahan. Jika kita melihat dari prestasinya, bahkan beliau sempat 2 kali menjadi Mawapres Fakultas Peternakan di tahun 2018 menjadi Mawapres 2 baru di tahun 2019 beliau menjadi Mawapres utama Fakultas Peternakan. Beliau sempat di tahun 2019 sempat lolos pendanaan PKM Dikti di berbagai kelas PKM, ada PKM GT, ada PKMM, ada di 4 ya, ada di 4 kelas dan bisa menjadi juara di tahun 2019 juga. Baik, tanpa menunggu waktu terlalu lama lagi, materi kali ini disampaikan oleh Muhammad Andika Yuda Harahap. Untuk pemateri, apakah sudah di room saat ini? Oke, halo. Ya. Ya, sudah Mas. Ya. Oke, gimana kabarnya Kak Andika? Alhamdulillah sejauh ini baik-baik aja Mas. Mas Asmir sendiri gimana? Alhamdulillah masih menikmati WFH ini, kuliah-kuliah di rumah aja. Ya, yang penting sehat selalu Mas. Semoga semuanya, iya, semoga semuanya dilindungi, semoga semuanya sehat selalu. Amin, amin. Iya, monggo Kak Andika bisa menyampaikan materinya mulai. Ya, monggo. Iya, terima kasih Kak Asmir. Tapi sebelumnya saya izin untuk share screen dulu ya. Oke, ya. Terima kasih ke Mas Asmir telah mempersilahkan saya untuk bisa sharing kepada adik-adik pada siang hari ini. Sebelumnya, tadi sudah dijelaskan sedikit juga oleh Mas Asmir dari biodata Mas Andika sendiri, sedikit menjelaskan bahwasanya di sini Mas Andika biasanya dipanggil Andika, ya Andika Rahab, asalnya dari Aceh teman-teman, dan saat ini ya menjadi mahasiswa di Universitas Brawijaya jurusan Peternakan angkatan 2016. Nah, jadi di sini pada siang hari ini kita sharing bareng ya terkait apa sih sebenarnya PKM dan juga PIMNAS itu, tapi tupoksinya lebih ke ranah untuk presentasinya. Nah, untuk presentasinya sendiri. Jadi di sini dari panitia LSIM FKUB memberikan kesempatan kepada Mas Dika untuk sharing kepada teman-teman. Nah, harapannya 1 jam ke depan kita nanti bisa sharing bareng dan bisa diskusi bareng ya. Dan setidaknya bisa ada insight tambahan yang teman-teman dapatkan para mahasiswa baru Fakultas Kedokteran angkatan 2020. Ya. Nah, harapan teman di sini nanti bisa mengenal sedikit apa sebenarnya PIMNAS maupun PKM itu, dan harapannya nanti ke depannya bisa sama-sama berjuang untuk membanggakan diri sendiri, membanggakan keluarga dan juga alma mater tercintanya di Fakultas Kedokteran Brawijaya. Nah, untuk siang hari ini ada beberapa hal poin penting yang akan Mas Dika sampaikan kepada teman-teman terkait dunia PKM. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya perbedaan presentasi ketika kita di kelas dengan presentasi di PKM ataupun di PIMNAS,
PKM itu kepanjangannya teman-teman adalah program kreativitas mahasiswa. Nah, selanjutnya adalah tips untuk presentasi nih biar tingkat kepedean kita bisa meningkat dan biar gugupnya bisa berkurang. Itu versi dari Mas Andika sendiri. Selanjutnya ada persiapan presentasi PKM itu seperti apa, outline penting yang harus ada pada PT PKM itu seperti apa, tips juga nih untuk bisa menjawab pertanyaan Dewan Juri ketika mau internal PKM maupun ketika PIMNAS. Selanjutnya nanti kita akhiri dengan sharing menuju PIMNAS, dan ya terakhirnya adalah nanti sedikit Mas sampaikan gambaran presentasi PKM itu seperti apa sih begitu. Nah, langsung aja. Yang pertama, di sini presentasi di kelas versus presentasi ala PKM. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang berbeda teman-teman. Dan dulu pun Mas Dika nggak tahu nih, kirain presentasi di PKM sama aja kayak presentasi di kelas. Tapi tahunya ketika sudah memasuki namanya adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Baru. Itu seperti ajang Rektor Cup di tingkat universitas di Brawijaya. Tapi itu nanti akan berlaga antar mahasiswa baru di setiap fakultasnya, teman-teman. Jadi di sana baru mengerti ternyata dunia PKM itu seperti itu, dan presentasinya caranya juga seperti itu, berbeda jauh. Nah, kita ketahui biasanya untuk presentasi di kelas, para presentator itu biasanya ya, ini enggak 100%, tapi biasanya kebanyakan melihat PPT. Nah, selanjutnya mereka PPT-nya juga kurang menarik biasanya karena terlalu banyak tulisan, mungkin ada juga beberapa tambahan video maupun gambar. Selanjutnya penyampaian materi juga seputar yang materi yang diberikan aja dan kurang strategi. Maksudnya kurang strategi di sini adalah biasanya penyampaian presentasi di kelas ya ada operator, ada presentator berdiri di depan teman-temannya dan menyampaikan materinya cukup selesai begitu. Sedangkan di dunia PKM ternyata berbeda teman-teman. Perbedaan di bagian mana? Perbedaan yang bisa kita lihat adalah para presentatornya. Biasanya di satu tim itu terdiri dari 3-5 orang. Oke, kita katakan 3 orang di dalam satu tim. Ternyata dari 3 orang tersebut kita harus dapat membagi PJ-nya masing-masing, teman-teman. Dan ternyata biasanya dari 3 orang, 1 orang dari jadi operator, 2 orang menjadi presentator. Nah, tanggung jawab dari presentator ini adalah mereka harus hafal mati dari PPT yang mereka buat. Misalnya PPT-nya ada 15 slide. Jadi mereka harus benar-benar hafal slide 1, 2, 3, apa sih yang akan ditampilkan, mereka harus hafal mati, tanpa melihat di proyektor. Yang kedua, PPT ketika kita PKM ataupun PIMNAS ini terstruktur. Maksudnya di sini adalah strukturnya dimulai dari adanya opening, mungkin dimulai dari adanya quotes seperti itu, dilanjutkan dengan adanya permasalahan-permasalahan yang nantinya dapat mendukung dari ide ataupun gagasan maupun konsep dari PKM tersebut. Nah, biasanya dalam cuplikan video, gambar maupun ada tambahan musik. Musiknya tujuannya untuk bisa meningkatkan, mendramatisir dari penyampaian materinya. Begitu. Selanjutnya di dalam PKM ini juga biasanya penyampaiannya ada berupa hasil dari progres mereka melakukan penelitian maupun pengabdian ataupun mereka membuat suatu usaha dan penuh strategi. Nah, penuh strategi ini di sini maksudnya adalah para presentator mereka akan belajar bagaimana caranya presentasi dengan menggunakan intonasi suara bulat, suara vokal, dan juga mereka punya strategi bagaimana berdiri yang benar ketika presentasi, bagaimana membagi PJ untuk tanya jawab, semua di sana akan dibagi teman-teman. Dan itu nanti akan Mas Dika jelaskan di slide selanjutnya. Nah, perbedaan yang bisa kita lihat lagi adalah ketika presentasi di kelas, ya biasanya intonasinya ya datar, seperti biasa kita berbicara begitu. Selanjutnya, walaupun setiap kelompok sudah diberi tanggung jawab untuk maksimal 15 menit nih penyampaiannya, tapi terkadang time manajemennya juga kurang. Selanjutnya, di satu kelompok biasanya ketika di kelas ya chemistry-nya kurang ya teman-teman, dan tidak ada alat peraga. Maksudnya di sini adalah ketika satu tim itu bisa memunculkan chemistry, maka secara otomatis para pendengar atau para dewan juri itu bisa merasakan bahwasanya karya mereka itu memang benar-benar bagus begitu dan penyampaiannya juga baik. Nah, ketika presentasi kelas itu tidak ada teman-teman didapatkan. Tapi ketika kita presentasi di PKM, hal tersebut merupakan salah satu hal yang harus kita persiapkan. Dimulai dari kita harus belajar nih intonasi untuk berbicara dalam bentuk vokal agar tujuannya suaranya bisa bulat dan bisa serentak dengan presentator yang kedua. Agar harapannya apa? Agar ketika menyampaikannya suara kita menjadi satu gitu.
dan nanti akan ada belajar terkait intonasi dramatisir. Selanjutnya akan mempelajari time management. Biasanya ketika kita presentasi PKM maupun PIMNAS, satu tim itu maksimal 10 menit untuk presentasinya. Jadi kita bagaimana caranya ketika presentasi bisa memanfaatkan 10 menit itu maksimal untuk menyampaikan semua hal progres yang sudah kita berikan. Nah, makanya di sana kita harus time manajemennya benar-benar baik. Selanjutnya, kita harus memperkuat chemistry tim juga di dalam presentasi tersebut, dan itu dengan adanya prototipe atau alat bantu dari hasil PKM maupun PIMNAS PKM yang kita telah laksanakan. Itu sih sejauh ini untuk perbedaannya antara presentasi di kelas maupun ketika di PKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya ketika kita nantinya mau presentasi di tingkat PKM atau di PIMNAS, harus mempersiapkan yang pertama adalah PPT yang terstruktur, selanjutnya membangun chemistry antar presentator dan juga antar timnya, dan juga kita harus disiplin terkait time management yang baik, dan pastinya di sana juga harus pembagian PJ yang jelas, dan dilanjutkan dengan presentatornya harus benar-benar hafal mati dari skrip yang telah mereka buat. Penyampaiannya juga nanti bisa disetting, baik itu ada yang sesi tegas, ada yang mendramatisir, ataupun ada yang serentak begitu. Itu terkait perbedaannya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya ketika kita sudah memasuki dunia presentasi di bidang PKM maupun PIMNAS, kita harus tampil beda, teman-teman. Kenapa? Karena dapat Mas Dika lihat bahwasanya beberapa teman-teman yang mereka pernah mendapatkan juara itu, ternyata mereka tampil beda. Karena mereka berbeda, maka mereka mendapatkan juara. Nah, ketika mereka tampilnya biasa saja atau sama dengan yang lain, maka tidak ada keunikan dari mereka sendiri begitu. Sehingga di sini Mas Dika tekankan ke teman-teman jangan pernah malu, minder untuk tampil beda gitu. Tapi dapat ditekankan tampil bedanya di ranah positif ya, bukan ke ranah yang negatif. Sehingga dari perjalanan tersebut Mas Dika dapat simpulkan nih teman-teman bahwasanya mencoba ini nih. Nah, mencoba untuk hal baru itu asyik teman-teman. Mana sih? Ini dia. Nah, mencoba hal baru itu asyik. Kenapa? Karena jiwa kita itu tertantang untuk mencoba keluar dari batasan diri. Nah, dapat diingat teman-teman bahwasanya yang seperti Mas Dika jelaskan di awal, mereka yang menang itu karena mereka tampil beda. Jadi jangan pernah minder dan tingkatkan aja tingkat kepercayaan diri teman-teman untuk bisa berbeda tapi ke arah positif gitu ya. Karena di sini memang ketika kita sudah masuk ke presentasi ke alat PIMNAS, kita harus bisa tampil beda. Baik itu dari teman-teman setim se-Brawijaya sendiri, bahkan juga teman-teman dari se-universitas lain. Nah, setelah itu, ada sedikit nih tips untuk presentasi agar kepercayaan diri bisa meningkat dan juga biar tidak gugup. Ini versi dari Mas Dika dari pengalaman sebelumnya. Nah, sebelum Mas Dika jelaskan, sedikit sharing teman-teman bahwasanya biasanya kita sebelum presentasi ada aja nih gejala-gejala yang timbul yang kita nggak mau tapi dia datang gitu. Contohnya yang pertama, biasanya yang dirasakan adalah kalau demam gitu, jantungnya deg-degan, kebanyakan minum, akhirnya blazer gitu ke toilet terus. Jadi bisa membuat kita tuh nggak tenang gitu. Seharusnya ketika kita presentasi, kita harus bisa bagaimana caranya menenangkan diri. Nah, salah satunya tindakan yang biasanya Mas Dika laksanain itu adalah yang pertama, biasanya sebelum presentasi itu ke kamar mandi dulu yang ada cerminnya, kayak mau sugesti diri gitu teman-teman, bahwasanya kamu bisa nih gini. Kita ngomong ke diri sendiri, kamu bisa kok untuk presentasi ini. Jangan ngecewain teman lainnya ya, buktiin bahwasanya proses selama ini dijalanin benar-benar membawa manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya tarik nafas sampai 3 kali, selanjutnya yaudah senyum gitu di depan cermin, alhasil bisa rileks masuk ruangan untuk presentasi. Itu biasanya versi Mas Dika untuk menenangin. Tapi kalau teman-teman punya versi yang lain dan itu berhasil, monggo bisa direalisasiin. Nah, biasanya teman-teman yang gugup ketika presentasi itu adalah yang pertama mereka ada tidak atau kurang menguasai materi dari PPT yang ingin mereka sampaikan, sehingga mereka merasa khawatir dan jatuhnya adalah mereka gugup. Dan ketika menyampaikan materinya, mereka kagok-kagok begitu. Istilahnya adalah tersendat-sendat. Jadi harapannya ketika teman-teman ingin presentasi dengan lancar, yang pertama poinnya adalah teman-teman harus bisa menguasai dan benar-benar paham materi yang ingin teman-teman sampaikan di PPT-nya. Itu poin yang terpenting. Selanjutnya,
ketika teman-teman sudah paham di dalam PPT tersebut, yang tahapnya ialah tahap kedua, teman-teman membuat skrip. Skrip itu adalah seperti apa aja yang akan teman-teman sampaikan ketika menyampaikan materi atau menyampaikan PPT PIMNAS tersebut, itu diketik semua. Selanjutnya biasanya kan tadi di awal Mas jelaskan ada 2 nih presentatornya. Jadi teman-teman bisa membuat abu warna tulisannya. Contohnya yang berwarna merah misalnya untuk bagian presentator A, bagian warna hitam itu presentator si B, dan warna biru itu nanti bisa ngomongnya atau menyampaikannya secara serentak atau bersama-sama. Nah, konten ini ranah ini Mas jelaskan ketika presentasinya secara luring, itu secara offline. Tapi ketika secara daring, itu sulit untuk direalisasiin. Makanya biasanya ini diterapin ketika kita zamannya adalah zaman luring dulunya. Nah, ketika sudah dibuat skrip, maka sudah dibagi di presentator yang bagian ini kamu, bagian ini kamu. Selanjutnya dihafal. Nah, ketika sudah dihafal, dipahami, nah setiap presentator harus menandai beberapa kata-kata mana di skrip tersebut yang mereka akan lakukan penekanan intonasi, teman-teman. Jadi biar intonasi tidak datar, jadi ada beberapa hal yang di apostrof gitu, yang ditandain, ini nih intonasi yang saya tekanin, karena di sini poin pentingnya. Sehingga juga ada beberapa kata juga yang ditekanin untuk nanti disampaikan secara serentak, dan diakhiri dengan mendayu. Mendayu itu adalah suatu cara untuk menyampaikan dengan cara dramatisir, istilahnya begitu. Agar apa? Agar pesan yang ingin disampaikan bisa kena ini, bisa benar-benar kena ke para yang melihat di depan. Nah, tahap selanjutnya adalah ketika teman-teman sudah menguasai PPT, sudah menghafal materinya, dan juga sudah pembagian PJ, maka dilanjutkan dengan berbanyak berlatih. Nah, tahap pertama, teman-teman bisa berlatih individu dulu, yaitu misalnya di depan cermin, di kamar teman-teman. Bisa belajar dulu, berlatih di sana, ketika sudah yang benar-benar pas, maka dilanjutkan untuk berlatih ke tahap selanjutnya, level kedua, yaitu berlatih sama satu tim, di depan mentor, dan juga di depan timnya. Perbanyak berlatih, dan secara tidak langsung, ketika teman-teman sudah berlatih bersama tim dan mentor, maka timbullah sebuah jiwa chemistry itu. Maka dari itu, chemistry itu tidak bisa dipaksakan, teman-teman. Chemistry itu biasanya tumbuh ketika terjadinya sering pertemuan atau sering berbarengan begitu, sehingga chemistry itu nggak bisa dinilai tapi bisa dirasakan begitu. Makanya perbanyak aja nanti berlatih antar satu tim. Ketika sudah berlatih satu tim, chemistry sudah muncul, maka tahap selanjutnya adalah teman-teman menyampaikan materi dari PPT PIMNAS tersebut atau PKM-nya dengan menggunakan mimik wajah dan juga gestur tubuh. Jadi di sini teman-teman sudah menggunakan intonasi nih. Pertama sudah hafal nih skripnya. Selanjutnya teman-teman menggunakan intonasi, sudah benar menggunakan huruf vokal begitu, sudah pembagian PJ. Biar lebih mantap lagi, teman-teman menggunakan mimik wajah nih. Agar apa? Agar mempertegas bahwasanya ketika teman-teman menyampaikan suatu masalah di dalam PKM ini, karena masalah berarti itu sedih. Jadi wajahnya juga bisa mengikuti gaya sedih, teman-teman. Nah, ketika teman-teman menyampaikan sebuah ide, gagasan atau konsep dari PKM teman-teman, nah, di sini wajahnya bisa senang gitu, bisa senyum. Itu menyampaikan bahwasanya ini merupakan karya kami yang kami banggakan. Nah, secara langsung itu juga akan membuat para hati dan suasana yang para pendengar dan pelihat juga akan connect ke teman-teman sehingga impresinya akan meningkat gitu. Dan tahap terakhir adalah bisa memainkan gestur tubuh agar tidak monoton ketika di depan panggung. Istilahnya ketika kita presentasi PKM ini teman-teman kayak kita mengikuti semua ajang drama, bukan sinetron ya, tapi drama begitu. Tapi dramanya dalam hal keilmiahan gitu. Jadi terkesan kita fleksibel, tapi yang kita sampaikan itu berbobot. Intinya seperti itu. Ketika presentasi di PKM. Nah, tahap selanjutnya kita sudah selesai nih, perihal persiapan presentasi sudah matang. Nah, kita diberi kesempatan ditunjukin bahwasanya ini panggung atau ini lokasi yang akan kalian jadikan untuk presentasi. Nah, teman-teman di sana harus bisa atur strategi bagaimana caranya mengatur lokasi berdiri presentator si A di mana, si B di mana. Tujuannya untuk apa? Agar bisa membangun kenyamanan, agar tidak gugup dan PD-nya juga meningkat. Dan dibagi lagi nih tugasnya. Si A nanti dia ketika menyampaikan bagiannya, PJ-nya yang menatap mata dewan juri misalnya. Si B, presentator si B akan menatap mata para pendengar atau teman-teman di depannya. Tujuannya untuk apa? Ketika kita presentasi, menatap orang lain, maka poin yang kita sampaikan setidaknya bisa nyampe nih kepada yang melihat. Nah, secara tidak langsung, ketika kita sudah fokus, siapa yang akan kita tatap, maka tingkat kepedean kita bisa meningkat,
dan juga rasa gugup ketika presentasi itu bisa menurun, teman-teman. Dan yang terpenting adalah biasanya ini sih, biar presentasi kita PD-nya bisa meningkat, ialah kita harus membuat PPT semenarik mungkin dan terstruktur. Tujuannya adalah agar kita bisa merasa lebih bangga lagi teman-teman akan karya yang kita buat ini. Dan juga nanti latihannya dapat menggunakan timer. Soalnya ketika kita presentasi, tiba-tiba di-cut di tengah jalan, itu biasanya kepedean kita dan gugup kita langsung dredeg gitu, langsung gimana gitu. Makanya benar-benar bisa time manajemennya diatur sebaik mungkin. Dan intinya adalah teman-teman nantinya harus bangga terhadap karya yang teman-teman buat. Nah, dari bangga tersebut, maka teman-teman kepedeannya akan meningkat terus. Begitu. Nah, setelah itu, ada beberapa tips nih. Biasanya gambar sedikit bagaimana sih persiapan presentasi di PKM biasanya yang dilaksanain teman-teman. Yang pertama adalah ketika teman-teman sudah mau presentasi PKM, pastinya membuat PPT ya. Nah, PPT ini benar-benar teman-teman harus fixin bahwasanya PPT ini nantinya digunakan untuk presentasi dan bisa diputar ketika hari hanya gitu. Karena kan biasanya presentasi ini menggunakan laptop oleh panitia ya. Nah, selanjutnya ketika nanti mau presentasi di PKM, nah ada technical meeting nih dengan panitianya. Nah, harapannya di sana nanti teman-teman menanyakan segala teknisan, bagaimana presentasinya, bagaimana hari H, tanya jawabnya seperti apa, agar tujuannya apa, teman-teman nggak bingung. Dan teman-teman bisa fokus untuk menyediakan atau menyiapkan strategi di hari esok. Selanjutnya, tergantung jenis PKM-nya ya, tapi beberapa PKM itu memang diwajibkan untuk menggunakan alat pendukung. Jadi ketika teman-teman sudah membuat alat pendukung seperti prototype, X-banner, leaflet, dan kawan-kawan, misalnya besok sudah mau presentasi, harapannya malamnya teman-teman sudah mempersiapkannya. Tujuannya untuk apa? Agar teman-teman di pagi harinya benar-benar sudah rileks, siap untuk presentasi. Dan ketika menjelang hari presentasi PKM, kembali lagi, ala bisa karena biasa teman-teman. Jadi perbanyak aja latihan presentasi agar mulutnya juga nggak kaku gitu ya. Dan biasanya semakin banyak kita berlatih, maka semakin banyak juga biasanya pertanyaan akan muncul. Nah, di sana biasanya akan diuji mental kita dan juga diuji kematangan kita. Makanya nanti ke depannya teman-teman ketika sudah buat karya, sudah masuk ke PKM, Rektor Cup ini di tingkat mahasiswa baru, nah teman-teman nanti latihan aja, latihan di depan tim, latihan di depan dosen pembimbing, dan juga latihan di siapapun yang ingin mendengar teman-teman itu latihan. Dan ketika selesai latihan, berikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan saran dan juga masukan yang membangun serta pertanyaan dari karya yang mereka teman-teman presentasikan. Nah, di sana akan muncul banyak pertanyaan. Nah, harapannya jika teman-teman tidak bisa menjawabnya, bagus. Jadi teman-teman punya PR untuk bisa menyediakan jawabannya. Agar apa? Ketika hari H, teman-teman sudah benar-benar matang, sudah bisa menjawab berbagai pertanyaan yang telah diberikan dulunya dari teman-teman maupun dosen. Nah, ketika sudah memasuki, misalnya besok sudah hari H presentasi nih, teman-teman sudah berada di ruangan. Nah, teman-teman bisa menggunakan strategi adalah yang pertama, misalnya teman-teman mendapatkan urutan maju nomor 5. Nah, dari nomor 1 sampai kelompok nomor 4, teman-teman bisa mendengar, menganalisa bagaimana sih arah pertanyaan para dewan juri ini, sehingga teman-teman ketika presentasi nantinya bisa mengerti, bisa menerka-nerka, oh ternyata pertanyaannya nggak jauh-jauh arahnya ke sini, dan teman-teman sudah mempersiapkan pertanyaan tersebut. Begitu. Kembali lagi teman-teman, biasanya di beda daerah atau beda event itu strategi berdirinya presentator juga berbeda. Maka teman-teman ketika sudah hari H, langsung diatur aja kembali bagaimana sih strategi presentator untuk berdiri dan siapa yang nanti akan PJ untuk tatapan wajah para reviewer atau para dewan juri ataupun para pesertanya. Dan yakini lagi, tetap rileks teman-teman. Sebelum presentasi, biasakan untuk trial PPT dulu, itu coba dulu PPT-nya di laptop panitia, di play in secara random, apakah ada yang bermasalah, agar tujuannya ketika memang sudah fix semua sudah benar, ketika teman-teman presentasi, tidak ada kesalahan lagi gitu teman-teman. Jadi di sana benar-benar teman-teman bisa mengeluarkan semua kemampuan teman-teman sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Dan yang terpenting adalah di akhir, jangan lupa ketika teman-teman sudah berjuang
berproses panjang lebar jauh-jauh hari, tapi biasakanlah budaya ini agar bisa mempermudah jalan teman-teman ke depannya, yaitu apa? Yang pertama, biasakan minta maaf nih. Kita nggak tahu kita berdosa sama siapa aja gitu. Jadi biasakan minta maaf kepada satu tim, kepada teman, keluarga, dosen, dan juga orang tua. Agar apa? Agar jalan proses presentasi itu diberikan kelancaran gitu. Dan sekaligus minta maaf, minta juga doa restunya agar dipermudah ke depannya. Gitu sih dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang teman-teman lakuin dan juga Mas Dika tim juga laksanakan agar berjalan dengan lancar sesuai dengan inginnya kita. Nah, jadi untuk layout selanjutnya adalah di sini Mas Dika akan menjelaskan sedikit apa sih outline atau poin-poin penting di dalam PowerPoint dari PKM Kewirausahaan itu. Nanti Mas bandingin ya, ini ada PKM Kewirausahaan dengan PKM Pengabdian Masyarakat. Nah, biasanya ciri khas dari Universitas Brawijaya, PPT awalnya itulah dibuka dengan opening, yaitu ada sebuah quotes begitu, nanti diawali dengan salam. Selanjutnya nanti PPT-nya menyampaikan sebuah latar belakang, permasalahan dari jurnal atau dari berita yang sejalan dengan karya teman-teman angkat. Dari latar belakang tersebut bisa berupa video atau bisa berupa gambar, teman-teman, dan biasanya disisipkan berupa musik yang sedih, tujuannya untuk bisa membangun suasana. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut disampaikan juga poin, efek apa sih yang ditimbulkan dari masalah tersebut, dan teman-teman mencoba untuk menggiring sebuah solusi dari inovasi teman-teman. Itu biasanya PPT awal, outline di dalam PKM Kewirausahaan. Nah, setelah itu, outline selanjutnya adalah perkenalan tim dan juga dosen pembimbing, dan teman-teman menyampaikan apa judul dari karyanya, visi misi dari perusahaan ini, jika nanti teman-teman keunggulan produk teman-teman dibandingkan dengan produk sebelumnya atau produk yang lain. Nah, outline selanjutnya adalah adanya target luaran, pelaksanaan kegiatan seperti apa dijelaskan. Selanjutnya adalah hasil yang dicapai apa, strategi pemasaran menggunakan offline atau online dijelaskan secara rinci, dan hasil publikasi. Nah, biasanya kalau di PKM ini ditekankan, ini kita berbicara ketika PKM yang didanai oleh Dikti ya teman-teman. Kalau dia misalnya PKM Rektor Cup, publikasinya biasanya tidak ada, karena kan belum direalisasiin. Ini kita berbicara ketika PKM-nya sudah direalisasiin, sudah didanai, maka ada hasil publikasi. Nah, mungkin karya tersebut pernah dipublikasi di media massa apa, di koran apa, disampaikan di dalam PPT tersebut. Baik mungkin sudah dipublikasi di jurnal atau hak paten, disampaikan juga. Selanjutnya disampaikan proyek finansial, ketercapaian target, dan potensi hasilnya bagaimana. Dengan testimoni dan juga closing. Closingnya biasanya menggunakan quotes kembali, diakhiri dengan salam, dan ditutup dengan jargon dari tim PKM Kewirausahaan. Mungkin teman-teman di sini karena masih baru masih bingung apa sih maksudnya begitu ya. Nanti Mas Dika di akhir sesi akan sedikit Mas Dika jelaskan dan juga tampilkan contoh PPT dari PKMK tahun ini 2020 yang sistemnya adalah daring. Nah, sedangkan perbedaan outline PPT dari PKM Kewirausahaan PKM Pengabdian Masyarakat ialah yang pertama tetap sama, ada opening, quotes dan juga salam. Dilanjutkan dengan latar belakang, permasalahan dari berita ataupun data lapang. Nah, biasanya karena di sini adalah program kreativitas mahasiswa yang di bidang pengabdian masyarakat, latar belakang yang diangkat adalah latar belakang dari permasalahan mitra. Permasalahan mitra yang mereka ajak kerjasama untuk melaksanakan program pengabdian mereka di dalam proposal tersebut. Dan di sana disampaikan biasanya dalam bentuk visualnya dan lebih enak dilihat dalam bentuk video, teman-teman, di latar belakangnya. Nah, biasanya juga di sini nanti akan ada muncul solusinya apa. Nah, solusi itu adalah judul yang mereka angkat dari PKM tersebut. Dilanjutkan dengan outline-nya adalah perkenalan tim, ada dosen pembimbing, dijelaskan juga apa sih konsep programnya dan lokasi pelaksanaannya ada di mana, dijelaskan dalam PPT tersebut, dan dijelaskan juga hasil ketercapaian setiap program itu bagaimana yang terlaksana. Biasanya dalam bentuk angka, persentase, dari sebelum dan sesudah hasilnya seperti apa dijelaskan di dalam PPT-nya, teman-teman. Dan nanti juga jelaskan persentase indikator keberhasilan sebelum dan sesudah adanya program bagaimana, perbandingan adanya hadirnya program ini pada mitra seperti apa, dan dijelaskan juga ketercapaian target luaran, publikasi, dan kerjasama mitra. Nah, poin pentingnya di PKM Pengabdian Masyarakat itu adalah adanya poin terkait agar program ini berjalan. Jadi bagaimana caranya? Yaitu adanya kaderisasi. Nah, bagaimana cara yang membuat kaderisasi di dalam mitra itu disampaikan di PPT itu, teman-teman. Dan diakhiri biasanya dengan testimoni yang juga closing dari para mitra.
kurang lebihnya seperti itu sih untuk poin penting dari PPT PKM dan juga kewirausahaan. Untuk contoh PPT-nya mungkin terakhir aja ya Mas contohin, Mas perlihatkan untuk kewirausahaannya. Nah, jadi ada lagi nih selanjutnya, gimana sih caranya kita biar bisa menjawab pertanyaan para dewan juri? Nah, ada beberapa strategi biasanya teman-teman laksanain. Yang pertama, ketika kita sudah selesai presentasi, muncul tanya jawab, pertanyaan dewan juri pertama, biasakan teman-teman yang menjawab itu diawali dengan ucapan terima kasih atas pertanyaannya Bapak Dewan Juri dan izinkan saya untuk menjawab. Nah, itu tuh bentuk berupa budaya sopan santun kepada Dewan Juri. Itu biasanya budaya yang diterapkan. Nah, kembali lagi teman-teman. Contohnya di sini, ini adalah tim PKM Timnas Mas Dika kemarin tahun 2018 di Yogyakarta UNY. Dari 5 orang ini, dibagi 2 orang yang presentator, 1 orang bagian operator, dan 2 orang lagi khusus di bagian tanya jawab. Nah, ketika sudah memasuki sesi tanya jawab, harapannya yang menjawab adalah orang yang tadinya tidak presentasi. Agar apa? Agar kekompakan tim itu dapat dilihat dan semua tupoksi ataupun tugas pokok para tim itu dapat semua begitu teman-teman. Jadi tidak ada yang tumpang tindih. Itu salah satu penilaian dari Dewan Juri. Nah, ketika sudah diawali dengan budaya seperti itu, maka biasanya begini, kita pasti akan bisa memprediksi teman-teman dari karya ini kiranya apa sih yang akan orang tanyakan begitu. Jadi dari prediksi tersebut jawabannya kita sudah menyiapkannya dalam PPT, tapi PPT-nya masuk dalam PPT bayangan, itu PPT paling terakhir. Nah, jadi ketika teman-teman nantinya ada muncul pertanyaan tersebut, ternyata pertanyaan ini muncul dari Dewan Juri. Jadi teman-teman istilahnya sudah siap menjawab dan tidak bisa menyantumkan data-data yang penting di PPT teman-teman, sehingga Dewan Juri bisa terpukau. Oh, mereka bisa menjawab dengan data yang valid ya, seperti itu. Jadi bisa menambah poin plus untuk teman-teman ketika presentasi di PKM. Selanjutnya, ini adalah poin penting juga teman-teman. Namanya kita manusia ya, dan juga kita kelasnya adalah mahasiswa. Sedangkan yang bertanya adalah tingkat para doktor dan juga profesor begitu. Nah, tidak semua hal kita bisa mengetahuinya teman-teman. Kadang ada beberapa pertanyaan kita tidak bisa menjawabnya sesuai dengan keinginan reviewernya. Jadi cara yang ampuh adalah ketika teman-teman tidak bisa menjawab atau jawabannya nyeleneh begitu, ya udah tetap senyum aja gitu. Dan wajahnya ramah serta tenang begitu. Jadi sekiranya kita tidak bisa menjawab, tapi Dewan Juri melihat wajah kita yang selalu hebohnya, jadi mereka merasa oke lah bisa dimaafkan seperti itu. Dan yang terpenting adalah ketika misalnya teman kita menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, nah teman-teman lainnya yang mendengar di dalam satu tim itu, harapan wajahnya itu tidak bingung gitu, tapi wajahnya membuat ekspresi kayak meyakinkan Dewan Juri bahwasanya jawaban dari teman saya ini benar loh Pak begitu. Biasanya wajahnya meyakinkan dan selalu senyum begitu, sehingga Dewan Juri memikir bahwasanya oh ternyata kompak ya dan ternyata jawaban ini satu frame dengan teman-teman lainnya walaupun tidak bicara. Banyak strategi begitu kalau misalnya kita di dalam PKM ini. Dan ketika sudah selesai tanya jawab, maka diakhiri ucapan budaya terakhir adalah terima kasih atas saran membangunnya Bapak Dewan Juri dan Reviewer. Semoga ke depannya program ini bisa terlaksana keberlanjutan dan dapat dilaksanakan lagi dan juga lebih baik. Kami akhiri wassalam dan juga diakhiri dengan jargon itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu untuk sesi tanya jawab di PKM. Nah, ini sedikit gambaran bagaimana sih, ini kita sharing-sharing aja, bagaimana sih sebenarnya perjalanan PKM itu. Ini salah satu contoh dari PKM pengabdian masyarakat yang Mas Diki laksanakan sama teman-teman dulu di tahun 2018. Jadi teman-teman pertama tahap awal adalah teman-teman membentuk tim dulu nih. Sudah terbentuk tim, maka teman-teman membuat sebuah inovasi, dilanjutkan dengan menyusun dalam sebuah proposal. Nah, proposal ini nanti dikerjakan sesuai dengan administrasi yang berlaku, selanjutnya di-upload ke tahap rektorat dulu, dinyatakan lolos, maka diupload ke tahap dikti. Nah, ketika dinyatakan lolos tahap dikti, maka teman-teman nanti akan didanai berapa sesuai dengan dana yang diberikan oleh dikti, tapi dulunya maksimal itu 12.500.000. Nah, tujuan dana tersebut teman-teman gunakan untuk merealisasikan dari program ataupun merealisasikan dari teknologi ataupun produk yang teman-teman dapatkan. Ini sebagai sampel karena ini PKM pengabdian masyarakat. Jadi tahap awal adalah ini memasuki tahap
pendanaan, sudah didanai oleh maka dana tersebut kami gunakan untuk kami lakukan pengabdian kepada mitra kami, yaitu Pondok Pesantren di Batu, di mana di sini ada anak yatim piatu di sini, dan mereka juga sudah tercantumkan nama mitra ini di dalam proposal tersebut. Nah, sosialisasi dilaksanakan, praktik program apa aja dilaksanakan, ini kita buat program pembuatan pupuk kompos, nanam sayur organik, dan juga pemanfaatan limbah sayuran untuk pakan ternak. Nah, diolah, kita lakukan program, program selanjutnya adalah penanaman benih sayur, begitu sama teman-teman adik-adik di pesantren di sana, dilanjutkan dengan persiapan kolam, ini kan salah satu programnya ya, program dalam PKM tersebut, udah persiapan kolam, dilanjutkan dengan ini salah satu programnya adalah persiapan budidaya maggot. Maggot itu adalah belatung lalat buah yang nantinya dia bisa mengkonsumsi sampah organik, sehingga sampah organik di pesantren bisa berkurang dengan bantuan maggot ini. Dan nantinya maggot ini bisa dipanen, diolah lagi untuk jadi pakan ternak, begitu. Diolah lagi, ini tahap selanjutnya gambarannya adalah persiapan budidaya maggot. Ini kita sosialisasi lagi, panjang tahapan teman-teman untuk pengabdian masyarakat. Kita juga praktik budidaya maggot langsung bersama ustadz dan juga adik-adik di sana. Dan ini adalah hasil dari penanaman sayuran organik, bayam dan juga kangkung oleh adik-adik di sana. Jadi mereka nanam, kita dampingi, selanjutnya pupuk yang mereka buat tadi, pupuk kompos, digunakan kembali untuk nanam sayuran di lahan yang tidak terpakai di pondok pesantren di sana. Nah, nanti hasil panen itu bisa mereka jual dan bisa jadi pemasukan mereka sendiri. Begitu kurang lebihnya teman-teman untuk di PKM ini. Nah, sehingga terkadang Mas Dika berpikir nih, bahwasanya kita berpikir setiap kisah yang terbentuk itu pasti memiliki makna yang tersirat, teman-teman. Jadi, ya jangan pernah salahkan takdir dan juga keadaan, karena hanya diri sendiri yang tahu gimana caranya bisa mengubahnya. Makanya di sini Mas Dika tekankan, kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Karena yang terpenting biasanya di dalam dunia perkuliahan itu yang pertama adalah kita harus bisa menjalin hubungan dengan baik. Selanjutnya kita sudah menjalin, merawatnya, terus menjadi orang yang memiliki sifat atau pemikiran gelas kosong. Kenapa? Nanti kalau gelas kosong selalu diisi maka tidak akan pernah penuh begitu, sehingga bisa jauh dari sifat sombong. Selalu rendah hati, ramah kepada siapapun, serta ketika apa yang kita punya, kita harus berkewajiban untuk berbagi kepada siapapun itu, teman-teman. Karena sesungguhnya semuanya itu memang hanyalah titipan, jadi tinggal kita mau bawa kemana aja nih titipan yang diberikan oleh Tuhan. Gitu. Jadi harapannya ke depannya teman-teman, jika sudah bisa suatu hal, jangan sempat berhenti di teman-teman aja, tapi tetap lanjutkan, ajarkan kepada orang lain. Nah, tahapan selanjutnya untuk menuju PIMNAS tadi sudah kita jelaskan nih semua programnya di jalan. Nah, bertanggung jawab dari program tersebut dengan cara apa? Adanya nantinya MONET, monitoring evaluasi internal di tingkat Brawijaya, tingkat Dikti. Nah, dari penilaian tersebut nantinya akan diakumulasi nilainya, maka ditotalin layak nggak sih untuk lolos ke PIMNAS atau tidak. Nah, di sini ada gambaran diskusi dengan tim, latihan, dan juga MONEF internal di fakultas. Dan ini adalah gambaran ketika tim Brawijaya berlaga di PIMNAS 31 di UNY. Nah, ini ada ruangan kontingen, kita foto sama LO kita, dan juga ini adalah ketika selesai shoot video dengan UBTV, selesai presentasi poster, begitu teman-teman. Dan ini adalah gambaran ruangan presentasi posternya. Jadi kayak grup Pertamina gitu, setiap orang memiliki karya masing-masing, dan bagaimana cara kita bisa mempresentasikan karya tersebut dengan baik. Nah, ini ketika sudah presentasi, biar nggak pusing begitu, jadi pihak diktinya baik, itu memberikan field trip kepada setiap peserta yang mengikuti ajang PIMNAS. Jadi sangat banyak teman-teman benefit yang kita dapatkan ketika kita berkecimpung di dunia PKM maupun PIMNAS ini. Dan ini malam puncak dari PIMNAS 31, yaitu pengumuman para pemenangnya, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat motivasi Mas Andika itu mau berkecimpung di dunia PKM? Padahal dulunya ketika SMA, ketika mahasiswa baru nggak tahu sama sekali mau menulis itu seperti apa, menulis karya tulis. Nah, dulu pernah dengar bahwasanya di Brawijaya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang bisa nantinya lolos ke PIMNAS untuk mendapatkan golden ticket. Istilahnya golden ticket itu adalah free skripsi. Jadi tiket untuk skripsi itu
bisa gratis, tidak membuat skripsi, tapi skripsinya diambil dari karya mereka buat di PIMNAS. Nah, Mas Dika penasaran apakah itu benar gitu. Tapi sharing dengan kakak tingkat ternyata benar, ada beberapa orang yang direalisasiin. Akhirnya Mas Dika serius belajar di PKM, dan alhamdulillah akhirnya kesampaian. Mas Dika dapat nggak usah ngerjain skripsi lagi, dan skripsi tersebut diambil dari PKM ini. Makanya Mas Dika alhamdulillah di bulan 6, bulan 7 sudah melaksanakan yudisium dan sudah lolos, sudah yudisium ya dari Fakultas Peternakan berkat PKM, berkat PIMNAS begitu. Jadi itu sih salah satu motivasinya untuk berjuang di PKM ini. Nah, oke, cukup sekian yang Mas Dika sampaikan. Kurang lebih Mas Dika mohon maaf. Nanti kita lanjut dengan sesi diskusi aja. Terakhir dari Mas Dika, bahwasanya ketika kita sudah memiliki sesuatu hal itu, suka kepada sesuatu, maka kasih aja nih semua hati dan jiwa kita. Dan yang terpenting, jangan beri setengah-setengah. Cintai apa yang kamu senangi dan lakukanlah teman-teman. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Saya kembalikan ke moderator kepada Mas Azmir. Baik, terima kasih Kak Andika yang sudah bercerita, sharing ceritanya banyak sekali kepada kita semuanya di sini. Pasti ini baru ya yang didapatkan oleh adik-adik tentang gimana sih sebenarnya menjalani PIMNAS dari awal persiapan sampai akhirnya malam puncak PIMNAS. Ya, ada banyak yang perlu disiapkan ya. Yang jadi judul pada siang hari ini adalah tips and trick presentasi PKM itu seperti apa. Nah, sudah diceritakan banyak oleh materi Kak Andika. Mungkin ada dari teman-teman yang akan bertanya. Ya, silakan raise hand. Ya. Monggo kepada Putri Nur Fadila. Silakan bertanya. Ya, halo, apakah sudah terdengar? Ya, Dek. Ya, Monggo. terdengar, Dek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Fadila Zara dari Skuadron 18. Ya, jadi saya ingin bertanya, Kak, untuk Kak Andika. Ini dari pengalaman saya ya, Kak. Saya pernah beberapa kali itu tes wawancara dan menjadi salah satu tim perwakilan. Jadi tim Matchpin pas itu diundang di Unair. Jadi itu ada juri dari Master Science dan juga psikolog. Jadi kalau misalnya habis ngasih pertanyaan, jurinya itu kadang kalau kita jawab, misal ada belibet kata-kata gitu ya, terus kita itu kayak lihatin sambil mensipitin mata, terus kayak itu ngebuat kita jadi kayak down gitu, Kak. Jadi ngeblank. Jadi bagaimana buat lebih baik lagi gitu, Kak, kalau misalnya ada wawancara seperti itu lagi. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Ini ditampung dulu atau langsung dijawab, Kak Andika? Boleh dijawab langsung, nggak masalah. Ya, monggo. Ini Ya. tadi soal kalau misalnya ada sesuatu yang bikin kita drop, nah itu gimana kita menanganinya bisa lebih baik lagi, Kak Andika. Oke, makasih Mas Asmir. Oke, makasih juga kepada Dek Putri atas pertanyaannya. Nah, memang begitulah tugas para reviewer atau tugas Dewan Juri. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan mental para presentator atau para orang yang mereka nilai di depannya. Jadi, ada beberapa hal yang bisa kita lakuin. Yang pertama, kita tetap rileks. Bagaimanapun, apapun terjadi harus rileks. Mungkin di awal kita nggak ngerti jawabannya apa, tapi ketika kita rileks, maka akan ada muncul nih kepikiran jawabannya seperti ini. Selanjutnya ketika Dewan Juri bertanya, istilahnya mencecer kita, mencecer habis-habisan, tapi kita nggak bisa menjawab, kita sudah mencoba untuk menjawab semaksimal mungkin, tapi juga tidak Dewan Juri tidak bisa puas nih akan jawaban tersebut. Teman-teman bisa menyampaikan misalnya, saya hanya bisa menyampaikan ilmu saya hanya sekedar itu, Bapak Ibu. Jika nanti ada hal yang belum bisa kami kuasai, nanti bisa kami pelajari ke depannya begitu.
Tapi upayakan teman-teman ketika memang ada media, yaitu misalnya presentasi nih, ada PPT-nya. Nah, teman-teman upayakan sebanyak mungkin apa aja sih kiranya orang lain yang akan tanyakan ketika sudah melihat presentasi dari tim kami begitu. Agar harapannya apa, meminimalisir pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan bisa terjawab. Karena kan tidak semua jawaban itu kita bisa menghafalnya kan. Dengan adanya PPT bayangan tadi di awal, teman-teman bisa melirik poin pentingnya ini dan teman-teman bisa mengembangkannya. Begitu. Yang penting bagaimana caranya teman-teman di awal itu bisa menjawab semaksimal mungkin, dan ketika akhir jurinya atau dosennya juga tidak sependapat dengan teman-teman, ya sudah, teman-teman sampaikan saja permohonan maaf dan kita akan mempelajarinya, akan belajar lebih lagi ke depannya begitu. Dan intinya adalah tetap senyum. Jangan sampai pokoknya sedih begitu. Soalnya itu adalah salah satu tujuan Dewan Juri ya begitu, menjatuhkan mental para presentator atau para tim yang sedang berada di depan mereka. Kurang lebihnya begitu, Putri. Mungkin ada feedback dari Putri sendiri. Sudah terjawab, Putri? Iya, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Jadi sebenarnya bukan bagaimana isinya tetap itu yang terpenting, tapi bagaimana mental kita mengolah diri kita saat menjawab itu ya, Kak. Juga penting. Oke. Benar maksudnya. Soalnya terkadang ya begitu, Dewan Juri mengerti kapasitas mahasiswanya seperti apa. Jadi mereka hanya melihat bagaimana sih mental mereka ketika berada di depan orang yang lebih tinggi begitu. Jadi kita tetap rileks aja, tetap tenang. Oke. Selanjutnya ini ada Nabila Roisa Fauzia. Monggo, boleh di-unmute. Permisi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, sudah terdengar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Nabila Roisa Fauzia dari Skuadron 15 Onkologi. Izin bertanya, Kak, gimana sih cara Kakak dalam meminimalisasi improvisasi dalam menyampaikan presentasi, khususnya pada presentasi PKM atau PIMNAS yang memiliki batasan waktu yang dikatakan cukup singkat begitu ya, Kak? Soalnya di tengah-tengah dalam menyampaikan sesuatu tuh sesering nih Kak, tiba-tiba muncul sebuah ide atau opini atau sesuatu gitu yang relate dengan apa yang saya sampaikan, dan itu cukup mengganggu dalam menyampaikan presentasi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih pertanyaannya. Ini soal improvisasi, Kak Andika. Oke, memang itu fatal kalau misalnya terlalu banyak improvisasi, atau seperti apa? Pertanyaannya bagaimana meminimalisirnya, Kak Andika? Oke, terima kasih. Terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Maka dari itu, ketika kita mau presentasi, tahap awal yang harus kita laksanain adalah membuat skrip. Skrip itu sangat penting. Jadi skrip itu merupakan sebuah batasan apa aja yang harus kita sampaikan agar kita tidak melebar kemana-mana. Dan skrip itu juga merupakan sebuah kunci agar pemahaman antara presentator si A dan presentator si B itu sama dan bisa meningkatkan kekompakan. Jadi memang capek. Kenapa capek? Karena selama 10 menit kita berbicara itu semuanya diketik dulu. Nah, namanya tahap belajar ya begitu. Tapi ketika teman-teman ke depannya sudah expert, jadi nggak butuh skrip lagi, langsung udah muncul aja nih di kepalanya bagaimana mekanisme presentasi ilmiah, apa yang akan disampaikan, langsung muncul aja begitu. Tapi ini karena poinnya kita presentasi ada partnernya berdua, jadi harus ada skripnya. Nah, di skrip itu kembali lagi dijelaskan di awal, dibuat siapa warna merah yang ngomong si A, yang warna biru si B, ketika bersamaan siapa yang berbicara itu disampaikan, dan berlatih terus sesuai dengan skrip itu. Nah, harapannya ketika secara tidak langsung, ketika presentasinya itu kita latihan berbarengan sesering mungkin, maka secara tidak langsung si A seharusnya dia hanya menghafal skripnya aja. Tapi karena dia sering mendengar skrip si B, maka secara tidak langsung dia akan menghafal juga gitu. Jadi ketika teman si B itu sudah nyeleneh, udah menyampaikan yang kemana-mana, si A-nya langsung bilang, ini bukan skrip itu yang kamu hafal gitu. Jadi benar-benar terkunci begitu. Karena ini kan kita presentasinya adalah batasi waktu secara 10 menit. Tapi beda halnya kalau kita presentasi
waktunya itu durasi panjang, maka hanya membuat poin-poin saja tidak masalah. Buat poin-poin, maka kita menyampaikannya bisa dikembangin sejauh mungkin, itu nggak masalah. Tapi karena di sini ada waktu, kita time management harus baik, dan juga dari waktu 10 menit itu kita bisa menyampaikan semaksimal mungkin semuanya, maka benar-benar harus sampaikan sesuai dengan skrip yang kita buat di awal. Begitu kurang lebihnya. Baik, terima kasih Kak jawabannya. Oke. Ya, sama-sama. Mungkin ada feedback dari Nabila. Ada tanggapan mungkin dari Sudah cukup. Nabila? Oke. Sudah cukup. Ya ini memang banyak ya, nggak bisa dipungkiri kalau bicara itu pasti akan banyak berimprovisasi kalau tidak diatur tidak diatur alurnya. Jadi memang skrip ini penting jika misalkan berbicara di waktu yang singkat. Mungkin selanjutnya dari Wafa Nadia. Silakan bisa bertanya. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Nadia dari Skuadron 19 absen 8. Di sini saya ingin bertanya, jika kalau misalnya kita ingin mengikuti PKM, jadi misalnya Hamin 1 sebelum PKM nih, kita akan mengadakan presentasi. Nah, oleh karena itu di situ kita harus membawa semua alat dan bahan kan. Kalau misalnya penelitiannya PE kan, penelitian eksakta itu membuat suatu barang. Jadi oleh karena itu kita harus membawa seluruh alat peraga dan bahan serta alatnya. Nah, namun ternyata saat malamnya itu terdapat kendala atau semacam suatu kendala. Jadi misalnya kita tidak bisa membawa salah satu bahan yang harusnya kita peragakan saat hari H. Jadi ada satu barang yang ketinggalan misalnya. Nah, itu pernah saya alami waktu dulu saya lomba waktu itu. Nah, itu saya ingin meminta pendapat Kakak. Kalau lagi saat itu apa solusi yang bisa kita lakukan gitu. Jadi presentasinya itu terpaksa tidak bisa menggunakan salah satu bahan yang tertinggal itu kan. Ini konteksnya maksudnya lagi membuat alat atau satu bahan gitu. Oke, terima kasih Kak kesempatannya. Oke, sama-sama. Ya. Ini langsung saya dijawab jawab aja. Nggak apa-apa. Oh, oke, siap Mas Mir. Jadi memang kalau memang kita presentasi, tapi harus terikat dari suatu alat atau prototipe yang harus kita bawa, dan benar-benar itu H-1, mendadak banget yang bisa digunakan. Nah, ada beberapa solusi biasanya diterapkan. Yang pertama, biasanya desain prototipe itu berupa video, itu sudah bisa jauh-jauh hari kita persiapkan dalam laptop kita. Tujuannya apa? Ketika memang wujud prototipenya rusak, bisa ditampilkan dalam bentuk visual kepada Dewan Juri. Yang pertama. Yang kedua, ketika memang alatnya benar-benar tidak bisa berfungsi, ya udah tampilkan apa aja yang ada. Tampilkan apa saja yang ada di depan Dewan Juri, dan jelaskan serinci mungkin deskripsi maupun cara kerja di area alat tersebut. Nah, sedangkan Dewan Juri itu sebenarnya mereka tidak, ketika presentasi mereka nggak melihat muluk-muluk hasil kok gitu. Hasil nyatanya seperti ini, hasil jadi seperti ini, tidak. Tapi mereka biasanya melihat bagaimana prosesnya. Dan ketika nanti selesai presentasi, teman-teman biasanya langsung sampaikan, minta maaf bahwasanya salah satu bagian alat kami rusak ataupun ketinggalan ataupun tidak ada di sini, jadi kami tidak bisa menampilkannya secara maksimal. Nah, dengan adanya yang pertama tampilan video dari alat teman-teman, dan selanjutnya menyampaikan atau menampilkan beberapa alat yang ada aja, sisanya itu apa aja ke depan Dewan Juri, itu sudah cukup kayaknya. Sudah cukup untuk meyakinkan Dewan Juri bahwasanya teman-teman memang merealisasikan atau membuat sebuah prototipe begitu. Nah, harapannya teman-teman udah tahu nih, kekurangannya adalah alat kami nggak bisa digunain. Jadi teman-teman harus bisa nyari peluang apa yang bisa ditingkatin. Nah, cara ningkatinnya adalah kejar ketika sesi tanya jawab. Nah, di sana teman-teman bisa semaksimal mungkin menjelaskan akan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Biasanya seperti itu deh. Maka dari itu memang, tapi kan kita ketika berlomba ya kita nggak mau lah semua kejadian itu terjadi kan. Maka dari itu jauh-jauh hari benar-benar dipersiapkan semata mungkin. Tapi ketika menjelang hari H ada kecelakaan seperti itu,
ya kita sudah ada backup-annya. Gitu. Oke. Apakah ada tanggapan dari Wafa tadi ya? Dek Wafa ya? Tidak ada, Kak. Baik, terima kasih banyak, Kak, atas sarannya. Ya, ini menarik sekali ya sebenarnya Kak Andika pembahasan kali ini. Di mana Pimnas itu sebenarnya prosesnya panjang, karena memang achievement-nya besar, maka pengorbanannya juga besar ya Kak pastinya. Yang dijalani Kak Andika pasti butuh perjuangan yang besar dari persiapan sampai malam puncak, dan akhirnya bisa ikut membawa nama Brawijaya di ajang Pimnas ini. Ini waktunya sudah sampai di ujung materi karena terkendala waktu. Mungkin sebelum kita tutup bisa memberikan closing statement Kak Andika untuk teman-teman di Maba FKUB tahun 2020 ini. Ya, terima kasih kepada Mas Azmir atas kesempatannya. Nah, sayang banget ya teman-teman, kita terbatas waktu untuk diskusinya pada siang hari ini. Tapi begini teman-teman, memang sebenarnya berproses di dunia PKM ini atau di Pimnas ini butuh waktu dan juga butuh kesabaran. Maka dari itu, sebelum teman-teman berkecimpung, maka niatnya dulu nih diperbaikin. Sebenarnya niat teman-teman nantinya belajar di PKM ini untuk apa? Karena ini mahasiswa baru, biasanya untuk membuat PKM Maba itu adalah suatu kewajiban ya. Jika memang tadi PKM Maba nggak selesai, maka tidak lolos dari ospek fakultasnya seperti itu. Nah, jika memang itu sebuah kewajiban, maka teman-teman harus mengubah niatnya. Niatnya adalah bagaimana caranya, yang awalnya saya tidak tahu, saya sedikit tahulah terkait kepenulisan. Dan bagaimana caranya berproses belajar nulis itu seperti apa. Begitu. Dan jangan pernah minder teman-teman. Mungkin teman-teman melihat, oh teman saya si A jago banget nulis, sedangkan saya SMA aja nggak tahu nulis. Itu bagaimana cara memulainya, menulis latar belakang aja nggak ngerti. Jangan pernah minder. Karena Mas Dika juga dulu belajar dari nol, dari SMA, dari desa di Aceh, sampai kuliah di Brawijaya ngerantau, juga nggak tahu sama sekali nulis. Tapi karena niatnya pengen belajar, ya udah ketemu aja jalannya begitu. Jadi dari sekarang teman-teman luruskan lagi niatnya mau apa tujuan belajar di PKM ini, dan nanti bagaimana cara belajarnya itu diluruskan niatnya, dan benar-benar saran Mas Dika kepoin terus aja mentor-mentornya di atau hasil-hasilnya nanti ke depannya. Korek ilmu mereka sedalam mungkin agar apa? Agar aura positif dan juga ilmu positif mereka bisa nular ke teman-teman. Terus semangat, jangan pernah patah menyerah untuk membanggakan nama sendiri, nama keluarga, dan juga membanggakan alma mater tercintanya Brawijaya. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya Mas Dika mohon maaf. Mas Dika kembalikan kepada moderator Mas Azmir. Baik, terima kasih Kak Andika. Demikian materi tentang tips and trick presentasi PKM. Ya, dengan berakhirnya materi pada siang hari ini, maka sesi kali ini sudah berakhir juga. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, terutama untuk bekal kita menjadi mahasiswa. Kita menjadi calon intelektual muda bagi Indonesia secara umum nantinya. Jadi silakan teman-teman belajar sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri menjadi mahasiswa yang baik dan menjadi tonggak pembangunan bangsa di hari kemudian. Baik, sesi siang hari ini kita sudahi. Saya sebagai moderator, Azmir Fani Dito Rahman, dan Kak Andika sebagai pemateri, mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Kami kembalikan ke MC. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri dan moderator yang sudah memberikan ilmunya pada hari ini ya. Saya yakin seluruh peserta juga mendapatkan manfaat dari materi barusan ya. Jadi mungkin sekarang jadi lebih pede lagi kalau mau berpresentasi, ya nggak Kak Fatih? Bener banget Kak Ijep. Jadinya kayak yang kita udah bilang dari awal sih Jep, bahwa teman-teman banget dapat materi yang berguna tahu pada hari ini tuh.
udah dari tadi dari Dokter Tarek juga udah ngasih tahu bahwa materi yang kita dapat buat nyari referensi gimana dan segala macamnya. Habis itu dari Dokter Diajeng juga dari Bu Diajeng juga bahwa sudah bahwa dalam penulisan karya ilmiah itu plagiasi atau plagiarisme itu sangat dilarang dan ditutup Bahaya dengan banget juga nggak sih benar untuk bahaya plagiarisme banget. ini? Dan ditutup dengan materi dari Kak Andika barusan yang menjelaskan kepada kita bahwa ada loh tahap terakhir setelah kita nulis segala macam karya tulis ilmiah kita itu bahwa akan dipresentasikan lagi. Jadi berguna banget sih kalau menurut aku. Gimana nih kalau menurutmu? Dan menurut aku selain berguna buat PKM nanti ya, akan berguna ketika nanti misalnya kita mau TA, kita juga, apalagi materi yang barusan itu berguna banget ketika kita mau public speaking di depan orang, untuk mempresentasikan karya kita, menyampaikan pendapat kita, gitu Kak Fatih. Ya, benar banget, Gap. Oke. Nah, jadi untuk agenda selanjutnya kira-kira kita ngapain nih ya? Kan materinya udah selesai nih kebetulan. Iya, materinya udah selesai ya berarti. Karena kita udah mengangkat semua materi, kita udah dapat banyak banget ilmu pada hari ini yang keren-keren banget. Jadi, seperti biasa, karena kita tadi udah ada pre-test, sekarang adalah agenda post-test. Oke, post-test ini akan dilakukan selama 10 menit ya teman-teman. Jadi sekarang pukul 1.53 untuk post-testnya berarti sampai pukul 2:03. Untuk panitia yang bertugas bisa mengirimkan link post-test